Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di tutorial Microsoft Excel. Saya Arfan. Saya akan memberikan contoh bagaimana menggunakan rumus if di Microsoft Excel. Sini saya sudah mempunyai data, itu data nilai bahasa Indonesia, itu ada tugas, ada nilai mid dan final. Langsung saja, pertama-tama kita carikan nilai akhir. Di sini kita belum menggunakan rumus, kita masih menggunakan perkalian biasa. Itu kita D7 atau yang berada di nilai midnya dikalikan 30%. Sini saya sudah menulis keterangannya. Nilai tugas 30%, mid 30%, dan nilai final 40%. Dikalikan saja, terus ditambah, dikali 30%, ditambah F7, ditambah F7. Oke, terus dikalikan 40% karena nilai akhir itu 40%. Oke, langsung disorot saja untuk melihat nilai keseluruhannya. Oke, next, yaitu keterangan. Di sini akan kita gunakan rumus if. Oke, rumus if ini sama saja dengan jika. If. Oke, dibuka kurung saja. Jika G7 lebih besar dari 80. Di sini kita menggunakan koma karena saya menggunakan Microsoft Excel dengan format English atau Amerika. Kalau menggunakan format Indonesia, biasa dia menggunakan titik koma. Sisa G7 lebih besar daripada 80, koma sama dengan nilainya terus di koma. Biasa kalau Indonesia dia menggunakan titik koma. Dites saja keduanya. Kalau tidak bisa koma, berarti dia menggunakan titik koma. Oke, kita lihat di sini lebih jika G7 lebih besar dari 60, maka nilainya dia B. Kalau tanda petik ini berarti dia akan, tanda petik ini yang menunjukkan yang akan muncul di keterangan. Berarti kalau dia lebih besar dari 60, maka dia berarti nilainya akan menjadi nilai B. Akan secara otomatis. Oke, lanjut. Sudah ke tahap C. D ternyata. Banyak yang menggunakan rumus ini untuk biasa digunakan untuk mencari nilai mahasiswa atau menghitung nilai mahasiswa. Biasa juga di siswa juga bisa digunakan rumus ini agar lebih cepat mengerjakannya.
Alhamdulillah. Oke. Sekarang sudah di rumusnya semua hampir sama, tinggal diganti-ganti saja angkanya. Misalkan saja lebih besar dari 30, lebih besar dari 30 sama dengan D, dan kurang dari 30 sama dengan E. Oke. Langkah terakhir ditutup kurungnya, dihitung sesuai jumlah kurung yang kita bikin tadi atau yang dibuka. Kita tutup. Di sini ada 5 kurung hasilnya. Dia mendapat nilai A yang pertama atas nama. Oke, ternyata semuanya dapat A. Jadi kita mengganti nilai tugas dengan angka 60, maka dia akan berubah juga menjadi B secara otomatis karena kita sudah menggunakan rumus. Terserah kalau kita mau ganti nilai mid dengan nilai ini, tentu dia akan berganti juga. Dia akan mengikut. Oke, saya ganti, coba saya tes, acak-acak. Oke, dia akan sesuai rumus, dia akan secara otomatis berubah di nilai akhir dan keterangan. Bisa lihat. Oke, sekian mungkin dari saya. Sebelum saya tutup tutorial ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arfan, tunggu tutorial selanjutnya tentang Microsoft Excel. Oke, next time guys.